Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang penyusunan jurnal umum. Aturan pencatatan transaksi akun pada jurnal umum sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, namun Ibu akan mengulangnya sedikit. Kelompok akun ada 5, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ketika harta bertambah, maka posisinya di debit, ketika berkurang posisinya di kredit. Untuk kelompok utang atau kewajiban, ketika transaksi menyebabkan utang bertambah, posisinya di kredit, ketika berkurang posisinya di debit. Untuk kelompok akun modal, bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk kelompok akun pendapatan, ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit. Terakhir untuk kelompok akun beban, ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Berikut ini aturan penyusunan jurnal umum, ada 6. Yang pertama, jurnal dibuat secara kronologis sesuai urutan tanggal transaksi. Jadi untuk pembuatan jurnal itu nanti urut dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, penulisan akun diawali dengan akun yang ada di posisi debit, lalu di bawahnya baru akun kredit. Jadi kita kumpulkan akun di posisi debit, baru nanti akun yang ada di posisi di kredit. Ketiga, penulisan akun debit berhimpit dengan garis dan akun kredit sedikit menjorok ke dalam. Jadi untuk akun yang di debit nanti nulisnya mepet garis tanggal, sedangkan untuk akun yang di kredit sedikit menjorok ke dalam. Selanjutnya untuk yang keempat, jumlah saldo akun debit dan kredit harus sama atau imbang. Jadi untuk setiap transaksi kredit dan debit itu harus sama. Nanti pas ketika sudah selesai di akhir periode, kita jumlahkan saldo di debit harus sama dengan saldo yang ada di kredit. Yang kelima, jurnal diberi judul nama perusahaan, keterangan jurnal umum, dan periode jurnal. Yang keenam, setiap jurnal transaksi diberi keterangan dan ditulis di akhir jurnal dalam tanda kurung. Jadi untuk satu transaksi nanti di akhirnya harus ada keterangan itu transaksi tentang apa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh jurnal berikut. Tarkit Tour dan Travel ini adalah nama perusahaannya. Jurnal umum itu keterangannya, namanya jurnal umum ini. Periodenya adalah periode jurnal umum itu dibuat periode 31 Juli 2019. Ini Ibu kasih keterangan dalam rupiah karena di debit kreditnya ini saldonya belum ada RP-nya. Tanggalnya seperti ini, dari bulan dulu, tahun, baru tanggal. Harus seperti ini, tidak boleh dibolak-balik karena ini sudah aturannya. Keterangannya di sini adalah saldo yang berada di posisi posisi debit. Ada kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Dia akan mepet pada garis tanggal. Sedangkan akun yang berada di posisi kredit, dia sedikit menjorok ke dalam. Terus untuk setiap transaksi harus diberi keterangan. Transaksi tanggal 1 ini adalah transaksi tentang setoran modal. Ini refnya, nanti bisa dilihat di tabel yang sudah pernah Ibu berikan, atau biasanya Ibu sudah memberikan nama akun dan kodenya untuk setiap soal. Di sini debit, dan di sini saldo kredit. Debit dan kredit ini harus sama. Debit ini ketika dijumlah, nanti pasti hasilnya akan sama dengan yang di kredit. Itu konsepnya, debit sama dengan kredit. Selanjutnya, transaksi-transaksi dalam jurnal umum itu apa saja? Yang pertama, ada penyetoran modal, biasanya di awal periode. 2, pembelian secara tunai, cash. Yang ketiga, pembelian secara kredit atau utang. Yang keempat, menerima pendapatan tunai. Yang kelima, menerima pendapatan secara kredit atau kita sebut dengan piutang usaha. Selanjutnya, ada lagi yang keenam, menerima pendapatan secara tunai dan sebagian kredit. Kita kerja tapi pelanggannya hanya sebagian memberikan bayarannya. Nanti yang sebagian akan dibayar minggu depan, bulan depan gitu. Yang selanjutnya, meminjam uang di bank. Kita dapat kredit dari bank. Yang H, membayar atau mencicil hutang, baik itu hutang bank maupun utang usaha. Yang selanjutnya, membayar biaya di muka.
Itu seperti iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Itu seperti ini. Jadi kita membayar sesuatu untuk 1 tahun. Contoh, kita membayar sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Jadi dibayar di bulan Januari. Berarti kita membayar sewa ruko di bulan Januari, tapi bayarnya itu untuk 1 tahun. Itu disebut dengan membayar biaya di muka. Seperti itu. Yang J, pengambilan pribadi atau prive. Prive itu seperti saya pemilik modal, tapi saya mengambil modal saya kembali, tapi untuk keperluan pribadi. Itu nanti efeknya adalah akan mengurangi modal pemilik. Selanjutnya membayar biaya-biaya, banyak biayanya. Biaya asuransi, biaya sewa, listrik, air, telepon, gaji, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu untuk transaksinya. Yang pertama, penyetoran modal. Di sini ada contoh soal. Tanggal 1 Juli 2019, Reza menyetorkan uang tunai sebesar 14.250.000. Perlengkapan 6.300.000, peralatan 11.250.000, dan mobil sebesar 264.750.000 sebagai modal usaha. Kita buat dulu analisis transaksinya. Di sini ada transaksi yang menyebabkan kas bertambah di debit. Perlengkapan bertambah juga di debit. Peralatan bertambah di debit. Kendaraan bertambah di debit. Kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan itu termasuk dalam kelompok harta. Makanya ketika bertambah posisinya di debit. Modal, karena ini menyetorkan uang tunai, itu biasanya sebagai modal usaha. Berarti modal bertambah di kredit, seperti itu. Kalau sudah, kita buat jurnal umumnya. Di sini tanggal 1 Juli 2019. Kas di debit, perlengkapan debit, peralatan debit, kendaraan debit, modal di kredit, maka nulisnya agak menjorok ke dalam. Refnya bisa lihat untuk setiap akun. Kemudian kita salin saldonya. Debitnya sekian, kemudian modalnya diperoleh dari mana? Modalnya diperoleh dari penjumlahan ini. Kas, perlengkapan, peralatan kendaraan ini saldonya dijumlah, maka akan ketemu saldo di bagian kredit sebagai setoran modal. Dan jangan lupa di akhirnya diberi setoran modal Tuan Reza sebagai keterangan atas transaksi tanggal 1. Selanjutnya ada pembelian secara tunai. Contoh soal. Tanggal 5 Juli 2019, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.400.000. Analisis transaksinya sebagai berikut. Perlengkapan bertambah di debit. Kas berkurang di kredit. Jurnalnya akan seperti ini. Tanggal 4 Juli 2019, perlengkapan bertambah di debit, makanya dia posisinya berhimpit dengan garis. Kas, karena posisinya kredit, menjorok ke dalam. Refnya kita lihat di daftar kode akun. Debitnya 2.400.000. Debit dan kredit sama, 2.400.000. Keterangannya membeli perlengkapan tunai. Selanjutnya, membeli secara kredit atau utang usaha. Contoh soal, tanggal 13 Juli 2019, membeli peralatan sebesar 2.700.000, baru dibayar tunai 1.500.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Analisis transaksinya, peralatan bertambah di debit karena kita beli. Kas berkurang di kredit karena kita bayar tunai juga, sisanya akan dibayar bulan depan, berarti kita utang. Ada utang usahanya bertambah di kredit. Jurnalnya seperti ini. Tanggal 13 Juli 2019. Keterangannya peralatan di debit sebesar 2.700.000, harga peralatan itu sendiri. Kasnya di kredit sebesar berapa? Sebesar kita bayarnya berapa? 1.500.000, berarti kreditnya juga 1.500.000. Utang usahanya juga bertambah di kredit sebesar berapa? Sisanya yang belum kita bayar berapa? 1.200.000. Nanti di jumlah hasilnya sama kan, 2.700.000. Debit kredit sama. Keterangannya jangan lupa membeli peralatan tunai dan sebagian kredit.
Transaksi selanjutnya, menerima pendapatan tunai. Soalnya, tanggal 4 Juli 2019, Tarkit Tour dan Travel menerima uang tunai sebesar 3.750.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikannya. Analisis transaksinya, ketika mendapatkan pendapatan, menerima pendapatan berarti kas bertambah di debit. Selain itu, pendapatan jasa juga bertambah, namun posisinya di kredit. Jurnal umumnya seperti ini. Tanggal 4 Juli 2019, kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Revenue sekian, saldonya debit dan kredit masing-masing 3.750.000. Keterangannya menerima pendapatan jasa secara tunai. Untuk selanjutnya, menerima pendapatan kredit. Menerima pendapatan kredit ini artinya ada pelanggan, dia belum membayar jasa yang telah kita berikan. Jadi istilah dalam akuntansi itu kayak piutang usaha. Di sini ada contoh soal. Tanggal 20 Juli 2019 menyelesaikan jasa pengantaran barang kepada pelanggan sebesar 4.725.000. Akan dibayar bulan depan. Jadi kita sudah kerja namun belum dibayar saat itu juga. Analisis transaksinya, piutang usaha bertambah di debit. Pendapatan jasa bertambah di kredit. Piutang usaha ini kenapa di debit? Karena piutang usaha itu masuk dalam kelompok harta. Jadi ketika bertambah, posisinya di debit. Jurnalnya seperti ini. Tanggal 20 Juli 2019, keterangannya kita tulis dulu akun apa yang di debit, piutang usaha. Kemudian yang di kredit pendapatan jasa. Refnya jangan lupa ditulis. Kemudian saldo untuk masing-masing yaitu 4.725.000 baik di debit maupun di kredit. Jangan lupa keterangannya menerima pendapatan jasa secara kredit. Selanjutnya, menerima pendapatan secara tunai dan sebagian kredit. Contoh soal, tanggal 18 Juli 2019, menerima pembayaran tunai sebesar 2.250.000 atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 3.750.000 dan sisanya dibayar bulan depan. Jadi, pelanggan itu hanya sebagian membayarnya. Analisis transaksinya, kas bertambah di debit karena kita juga menerima uang tunai dari pelanggan. Piutang usaha bertambah di debit karena ada sebagian yang belum dibayar oleh pelanggan. Pendapatan jasa bertambah di kredit karena kita melakukan pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan jasa. Jurnal umumnya sebagai berikut. Tanggal 18 Juli 2019. Kita kumpulkan dulu akun yang di debit, ada kas dan ada piutang usaha. Kemudian akun yang ada di kredit apa? Pendapatan jasa. Kita tulis dulu, kemudian jangan lupa refnya. Lihat di daftar kode akun. Kemudian debitnya kita tulis, kas yang kita terima berapa? 2.250.000. Sisanya 1.500.000 diperoleh dari pendapatan jasa total dikurangi dengan uang yang sudah kita terima. Jadi uang yang belum kita terima itu 1.500.000 kita anggap sebagai piutang usaha. Keterangannya menerima pendapatan jasa secara tunai dan sebagian kredit. Selanjutnya, meminjam uang di bank atau kita menerima kredit dari bank. Soalnya seperti ini. Tanggal 10 Juli 2019, Reza memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 9 juta. Analisis transaksinya, kas bertambah di debit karena kita terima duit dari bank. Kemudian utang bank bertambah di kredit. Jurnalnya seperti ini. Tanggal 10 Juli 2019, kas di debit, utang di kredit, masing-masing 9 juta. Keterangannya meminjam uang di bank. Untuk transaksi selanjutnya yaitu membayar atau mencicil utang, baik itu utang bank atau utang usaha. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 20 Juli 2019, Reza membayar cicilan utang bank sebesar 1 juta beserta bunganya sebesar 90.000. Maka analisis transaksinya sebagai berikut. Utang bank berkurang karena utangnya sudah kita cicil, posisinya di debit.
biaya bunga bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Jurnal umumnya sebagai berikut. Tanggal 20 Juli 2019, utang bank dan biaya bunga di debit, kas di kredit. Saldonya adalah di debit untuk utang bank 1 juta, biaya bunga 90.000, kreditnya dari total ini tadi. 1 juta ditambah 90.000, jadi 9 juta 90.000. Keterangannya membayar cicilan utang beserta bunganya. Selanjutnya, membayar biaya di muka, sewa, asuransi, iklan. Tanggalnya 1 Juli 2019 membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 7.200.000. Analisis transaksinya adalah sewa dibayar di muka bertambah di debit. Kenapa bertambah di debit? Karena sewa dibayar di muka ini adalah salah satu komponen dari harta. Kalau harta bertambah, posisinya di debit. Kas berkurang di kredit. Jurnal umumnya sebagai berikut. Tanggal 1 Juli 2019, sewa dibayar di muka di debit, kas di kredit, masing-masing 7.200.000. Keterangannya, membayar sewa untuk 1 tahun. Untuk selanjutnya ada pengambilan pribadi atau biasa kita sebut dengan prive. Contoh soalnya, tanggal 27 Juli 2019, Reza mengambil uang kas sebesar 1.050.000 untuk keperluan pribadi. Analisis transaksinya sebagai berikut. Prive bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Seperti ini analisis transaksinya. Kemudian kita buat jurnal umumnya. Tanggalnya tanggal 27 Juli 2019, keterangannya prive di debit, kasnya di kredit, masing-masing 1.050.000. Keterangannya pengambilan pribadi atau prive. Yang terakhir, membayar biaya-biaya, ada biaya listrik, komisi, bunga, gaji, dan lain-lain. Transaksinya sebagai berikut. Tanggal 29 Juli 2019, Reza membayar gaji karyawan sebesar 6.750.000. Analisis transaksinya sebagai berikut. Biaya gaji bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Jurnal umumnya tanggal 29 Juli 2019, biaya gaji di debit, kas di kredit, masing-masing 6.750.000. Keterangannya, membayar biaya gaji karyawan. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Jika belum jelas tentang materi ini, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu melalui WA, atau bisa kalian baca-baca sendiri di modul yang sudah ibu sediakan. Di situ ada contoh soal, latihan soal, beserta pembahasannya. Jika sudah jelas, untuk evaluasi pertemuan kali ini, petunjuk teknisnya sebagai berikut. 1. Perhatikan materi tentang penyusunan jurnal umum pada slide sebelumnya. Kedua, jika kurang jelas, bacalah modul 3 tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa pada halaman 28-34. Selanjutnya, kerjakan evaluasi pembelajaran 2 pada modul halaman 35 untuk transaksi dealer Sanjaya. Buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo untuk perusahaan dealer Sanjaya. Daftar akun di slide berikutnya. Yang kelima, kerjakan tulis tangan pada buku besar folio akuntansi atau kertas folio. Yang keenam, tulis nama kelas dan tanda tangan pada pojok kanan atas di setiap lembar jawaban. Kemudian difoto. Foto silahkan upload di alamat link berikut ini. Jadi kalau sudah kalian kerjakan di lembar folio atau kertas folio, kalian foto, kemudian kalian upload jawaban kalian itu di Google Form pada link yang sudah ibu berikan ini. Daftar akunnya sebagai berikut. Ini ada nomor akunnya, dan ini ada nama akunnya. Ini adalah daftar akun untuk nanti kalian membuat buku besar dan neraca saldo dealer Sanjaya. Oke. Quotes untuk hari ini dari IR Soekarno. Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Apakah kalian satu dari pemuda itu?
Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.